Banyak orang bilang laki-laki itu pilar, tapi jarang ada yang sadar. Pilar itu bentuknya nggak selalu sama. Ada pilar yang kuat, ada yang rapuh. Dan hidup seringkali menguji sebenarnya kita termasuk yang mana. Pilar itu bukan tentang siapa yang paling kuat di luar, tapi siapa yang tetap berdiri ketika hidup mulai berat. Pilar bukan berarti nggak pernah roboh, tapi selalu berusaha tegak lagi. Beberapa waktu lalu, temanku yang biasanya kelihatan gak ada masalah cerita ke aku. Dia bilang hidupnya lagi berat. Gaji pas-pasan, kerjaan gak stabil, badan capek, kepala penuh. Tapi tiap pagi dia tetap bangun duluan, meski tidurnya cuma 5 jam. Karena ada ibunya yang lagi sakit dan adiknya yang masih sekolah. Nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang tepuk tangan, tapi dia tetap jalan. Bahkan pernah satu malam dia bilang, kadang aku juga pengen dimengerti, tapi aku laki-laki, Mas. Kalau aku runtuh, kacau semuanya. Waktu dia ngomong itu, matanya merah, tapi dia tahan. Dan di situ aku sadar pilar itu bukan soal gagah. Pilar itu soal diam-diam menahan dunia, biar orang lain bisa tidur nyenyak. Kamu pernah di posisi kayak tadi, yang harus kuat padahal hatimu juga lagi rapuh? Kalau kamu mau, ceritakan dikit di kolom komentar. Siapa tahu ceritamu menguatkan orang lain. Oke, di sini gue ada 3 pandangan tentang gimana tugas dan peran laki-laki yang sangat amat penting. Peran penghidup, the provider. Jadi penghidup itu bukan cuma soal cari uang, bukan tentang siapa yang paling tebal dompetnya. Ini soal naluri seorang laki-laki untuk memastikan orang-orang yang dia cintai aman. Penghidup adalah laki-laki yang berpikir jauh ke depan. Yang kalau makan enak, dia langsung mikir, bisa nggak ya aku bawain ini buat rumah? Yang kalau dapat uang, hatinya otomatis nanya, ini cukup nggak buat kebutuhan orang-orangku? Dan kadang itu berat karena dunia nggak selalu beres. Gaji naik turun, tekanan datang dari mana-mana, tanggung jawab makin gede tapi laki-laki tetap jalan. Bukan karena dia nggak capek, tapi karena rasa tanggung jawab itu lebih besar dari rasa lelahnya. Dan yang sering orang nggak lihat adalah betapa seorang laki-laki rela memotong kebutuhan dirinya duluan, asal orang lain bisa tetap hidup nyaman. Pelindung, the protector. Melindungi itu bukan cuma soal adu jotos atau jadi yang paling keras kepala. Pelindung sejati adalah laki-laki yang kehadirannya bikin orang lain tenang. Pelindung bukan berarti nggak pernah takut, tapi dia tetap berdiri ketika orang yang dia sayangi butuh tempat bersandar. Kadang pelindung itu datang dalam bentuk sederhana. Diam saat orang lain marah supaya situasi nggak meledak. Bicara tegas saat keadaan butuh keputusan. Mundur selangkah supaya keluarga aman. Maju selangkah ketika ada batas yang harus dijaga. Dan uniknya pelindung sejati itu nggak banyak ngomong. Dia nggak bilang, aku kuat. Dia nggak pamer kalau dia yang ngurus semuanya. Tapi ketika ada bahaya, masalah, atau tekanan, dia yang pertama maju dan yang terakhir pergi. Gue pernah lihat satu kejadian yang sampai sekarang nggak bisa hilang dari kepala. Ada seorang bapak-bapak, umurnya mungkin 45. Dia kerja sebagai tukang bangunan. Badannya nggak besar, bajunya lusuh, tangannya penuh semen kering. Hari itu di pasar, anaknya yang masih kecil umur 5 tahunan ketakutan karena ada orang tiba-tiba ribut. Anak itu langsung lari ke ayahnya sambil gemeter. Dan kamu tahu apa yang bapaknya lakukan? Dia cuma narik anaknya pelan, naruh di belakang tubuhnya, terus dia berdiri sedikit maju dengan posisi siap kalau sesuatu terjadi. Nggak ada teriakan, nggak ada pamer otot, nggak ada ancaman. Hanya satu gerakan sederhana. Dia memposisikan dirinya sebagai dinding. Di detik itu aku sadar, melindungi bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling siap berdiri di depan ketika orang yang dia cintai butuh rasa aman. Teladan, role model. Jadi teladan itu bukan berarti kamu harus sempurna, nggak harus selalu benar, nggak harus selalu terlihat bijak. Menjadi teladan itu tentang bagaimana kamu bersikap ketika tidak ada yang menyuruh. Anak kecil memperhatikan cara kamu menyelesaikan masalah. Pasangan melihat cara kamu menahan emosi. Orang tua memperhatikan cara kamu hormat dan berbicara. Teman kerja memperhatikan cara kamu memegang tanggung jawab. Teladan sejati bukan yang paling cerewet soal moral, tapi yang tindakannya konsisten dengan nilai yang dia pegang. Laki-laki yang menjadi teladan itu bukan yang banyak bicara, tapi yang diam-diam membuat orang lain pengen jadi lebih baik. Buat Elo yang belum nikah, gue mau ngomong dikit nih. Sekarang mungkin hidup Elo masih berantakan, belum stabil, belum kaya,
belum jadi siapa-siapa. Dan itu wajar banget, men. Serius. Fase sebelum nikah tuh emang gitu. Sepi, nggak ada yang notice, nggak ada yang muji, tapi di fase itu justru Elo lagi dibentuk. Elo lagi belajar berdiri sendiri. Belajar beresin hidup Elo sendiri dulu. Belajar ngatur duit, ngatur ego, ngatur emosi. Kadang capek, kadang bingung harus gimana, tapi semua itu nambah level Elo sebagai laki-laki. Nanti kalau Elo punya pasangan atau keluarga, mereka nggak butuh Elo jadi pahlawan yang nggak pernah salah. Nggak perlu jadi tajir melintir juga. Nggak perlu jadi cowok yang kelihatan kuat 24 jam. Mereka cuma butuh Elo yang bisa diandelin. Yang kalau ngomong bisa dipercaya. Yang kalau jatuh mau bangkit lagi. Yang kalau lagi kacau masih bisa mikir jernih. Dan jujur Elo nggak harus sempurna buat dianggap layak. Cukup jadi cowok yang berproses. Naik sedikit hari ini, naik sedikit lagi besok. Kalau sekarang Elo lagi usaha buat jadi laki-laki yang lebih baik, lagi bangun pondasi hidup Elo pelan-pelan, gue kasih tahu satu hal, itu udah keren bro. Lanjut aja, pelan tapi pasti. Kalau menurut Elo video ini ngena, jangan lupa like ya, biar gue tahu lo ngerasain hal yang sama. Dan kalau Elo punya temen cowok yang lagi berjuang sendirian, share video ini ke dia. Biar dia tahu dia nggak gitu-gitu amat sendirian di dunia ini.